Bagaimana anak-anak hari ini? Sehat-sehat semua? Sudah sarapan? Sudah berdoa? Ibu harapkan semua anak-anak di sini sehat, seperti ibu di sini juga sehat. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN tentang tata tertib di sekolah. Tata tertib itu aturan-aturan yang harus kita patuhi di sekolah. Kemarin kita sudah belajar tentang di rumah, sekarang di sekolah. Nah, apa saja peraturan-peraturan di sekolah itu, Miss? Nah, mari kita lihat di sini. Tata tertib adalah peraturan yang harus kita laksanakan dan taati. Harus kita laksanakan dan kita taati. Taati itu patuhi. Nah, contoh tata tertib di sekolah. Aturan-aturan yang harus kita patuhi di sekolah. Nah, datang tepat waktu. Jam berapa kita sampai di sekolah? Paling lambat jam 6:30. Nah, pagi-pagi kita sudah sampai di sekolah 6:30. Nah, datang tepat waktu itu dan kita juga memakai seragam sesuai aturan sekolah. Pada hari Senin misalnya, kita kan sekolah 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Senin kita memakai seragam putih merah lengkap. Lengkap itu pakai topi, pakai dasi, pakai pin, nah bajunya dimasukkan, pakai ikat pinggang, sepatunya hitam, kaos kaki putih. Nah, itu pada hari Senin. Hari Selasanya kita pakai apa? Hari Selasa karena kita ada kegiatan olahraga, PJOK, kita memakai seragam olahraga. Nah, hari Rabunya apa, Miss? Hari Rabu kita memakai pakaian khas San Caroline, yaitu kaos merah, celananya kotak-kotak, atau kalau perempuan roknya kotak-kotak. Nah, hari Kamis apa? Hari Kamis kita ada kegiatan pramuka. Pakailah seragam pramuka sesuai kelas kamu, ya, kelas 2. Nah, lalu hari Jumat kita memakai batik. Batiknya bebas, pokoknya batik, celananya putih atau roknya putih. Nah, itulah seragam-seragam yang harus kita patuhi sesuai jadwal ke sekolah. Nah, yang ketiga, kita datang ke sekolah. Sebelum masuk kelas kita berbaris, lalu kita berdoa di dalam kelas. Mohon pimpinan Tuhan. Berdoa sebelum memulai pelajaran agar kita bisa belajar dengan baik. Lalu kita juga harus melakukan piket kelas. Hari ini sesuai jadwalnya. Misalnya hari ini 3 orang atau 4 orang. Misalnya Michelin, Naomi, Gilbert, Oliver Noah, Oliver Queen, nomor 4 misalnya nih. Nah, mereka harus membagi pekerjaan itu. Mungkin ada yang menghapus papan, ada yang menyapu kelas, ada yang membuang sampah. Nah, ada pula yang membawakan buku atau membagikan buku kepada teman, membantu ibu guru merapikan buku, boleh. Nah, itu tugas-tugas anak-anak yang piket. Nah, setelah itu kita juga tidak lupa mengucapkan salam kepada guru. Maksudnya, jika kita bertemu guru pagi-pagi di jalan atau lagi sedang menuju sekolah atau di depan kelas, kita tidak boleh sembunyi atau diam saja atau malu-malu, tidak boleh. Itu malah sikap yang tidak baik. Kita harus mengucapkan salam. Jika pagi, selamat pagi. Jika mau pulang, ketemu di jalan, selamat siang Bu atau Pak, begitu ya. Jadi kita belajar
tata tertib sopan santun di sekolah, di sekitar sekolah, sehingga kita menjadi anak yang baik. Nah, apa sih manfaatnya, apa sih gunanya tata tertib itu? Pakai tata tertib, nah itu bermanfaat sekali untuk kalian. Semenjak kecil kita dibiasakan tertib, mematuhi semua aturan-aturannya itu, yang di rumah, yang di sekolah. Nah, kita datang tepat waktu ada gunanya. Kita menjadi terbiasa tidak ketinggalan pelajaran, karena kita datang sebelum bel. Kita sudah datang, kita bisa menyiapkan buku-buku apa saja yang harus kita pakai, lalu apa saja yang harus kita pelajari, sehingga kita tidak ketinggalan pelajaran. Lalu yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Kita harus juga tertib mendengarkan, tidak sambil belajar ngobrol sama teman atau mainan-mainan sebaiknya tidak dibawa ke sekolah, karena kita harus konsentrasi, harus tertib memperhatikan guru mengajar, sehingga kita mendapatkan ilmunya. Saat guru mengajar kita perhatikan, kita akan mendapat ilmu, lalu kita ulang di rumah dengan mengerjakan PR-PR yang diberikan guru, sehingga kita memudahkan belajar selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga, melakukan piket kelas. Kenapa sih Bu harus piket? Kan ada Mbak. Tidak, Mbak kan mengerjakan seluruhnya. Kita untuk kelas kita saja piket, supaya kelas kita menjadi bersih, karena disapu, dilap mejanya, dihapus papannya, lalu sampahnya dibuang ke tempat sampah yang besar ke depan. Jadi kelasnya tidak banyak lalat, sehingga ruangan menjadi bersih dan belajarnya juga nyaman. Nyaman itu enak, betah di kelas, nyaman ya. Nah, itulah kira-kira manfaat-manfaat dari kita mematuhi aturan-aturan atau tata tertib di sekolah. Kalau nggak mematuhi bagaimana, Miss? Akibatnya jadinya gimana? Ya, kalau kita tidak mematuhi tentu akan terjadi akibat-akibat yang kurang baik, ya. Melanggar aturan sekolah, misalnya terlambat datang ke sekolah. Akibatnya kita bisa, orang-orang sudah belajar sampai bab berikutnya kita masih ketinggalan, kita belum selesai, sehingga kita nanti pulang harus bertanya-tanya kepada teman, ya. Kalau temannya mau pulang cepat juga kita jadi repot, ya. Nah, karena itu kita datang ke sekolah tidak terlambat. Kalau kita terlambat, akibatnya ketinggalan pelajaran. Nah, yang kedua, kalau kita tidak melaksanakan piket kelas, tadi seperti Ibu katakan, membuat kelas menjadi kotor, tidak nyaman, tidak enak. Kita mau masuk ke kelas rasanya banyak sampah, mejanya banyak debu, bau lagi. Nah, kita tidak nyaman. Jadi alangkah baiknya kalau piket kelas dilaksanakan, ya. Kalau tidak dilaksanakan, membuat kelas menjadi kotor dan tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Tidak memperhatikan guru mengajar, membuat tidak bisa kita memahami, kita tidak paham pelajaran-pelajaran yang diberikan guru karena kita tidak memperhatikan langsung. Demikian anak-anak, sehingga kita ketinggalan, tidak mengerti, harus bertanya lagi. Jadi anak-anak harus memperhatikan guru mengajar agar membuat kita lebih paham dalam pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Nah, saat Zoom juga saat sekarang sedang pandemi, kita harus memperhatikan saat Zoom tepat waktu, anak-anak memperhatikan, tidak ngobrol. Kalau ibu guru suruh catat ya dicatat, kalau disuruh buat halaman sekian ditulis dulu. Nah, sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik. Ibu guru di sekolah juga bisa menilai kalian dengan baik. Nah, demikian anak-anak pelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang.